Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. I am Vigna Dianita Triasti. Greetings from me. How are you guys? I hope you are all well. Okay, here I am a student of the Business Economy Faculty from Universitas Wadaygu Jati. Ya, bertepatan ada di kota Cirebon. And now, here in this video I will talk about innovation in company. Mungkin kayak banyak banget perusahaan yang sudah melakukan inovasi ya, entah di Indonesia maupun di seluruh dunia. But I will discuss Samsung company. I think you are confused. Kayak, why did you choose and discuss the Samsung company? Because I like BTS. Maybe kalian kayak, what? You are rich, Vigna. Kamu aneh. Apa hubungannya nih BTS dengan Samsung? No, I'm not rich. Saya tidak aneh. Tentu saja ada hubungannya. You know what, guys? Ya, look, Samsung berkolaborasi dengan BTS pada tahun 2020 hingga sekarang 2022 mereka masih berkolaborasi. Yang sudah saya katakan tadi, I like BTS dan tentu saja I'm ARMY. Mungkin kalian kayak, oke, kamu kan akan bahas perusahaan yang sudah melakukan inovasi nih, dan perusahaannya itu ya Samsung. Jadi kenapa kamu bahas BTS dan BTS berkolaborasi dengan Samsung? Nah, ketika saya nonton kontennya BTS dan saya melihat mereka menggunakan handphone yang bermerek Samsung, kayak langsung kepikiran nih, oke, mereka ini berkolaborasi dengan Samsung tentu saja. Jadi ketika saya sekarang berkesempatan untuk menjelaskan atau membahas tentang perusahaan yang sudah melakukan inovasi, ya langsung kepikiran, oke, saya akan membahas tentang Samsung karena saya sudah sedikit mengetahui tentang Samsung company yang mereka sudah lakukan inovasi. Nah, yang sudah tadi kita bahas, Samsung ini tentu saja berkolaborasi dengan BTS sehingga BTS menjadi brand ambassador Samsung Company untuk produk Samsung Galaxy and mengeluarkan smartphone Android BTS Edition secara terbatas atau limited edition, sama seperti saat kolaborasi dengan Blackpink pada tahun 2019. Maybe but I don't know because ya saya lupa. Oke, nah. Samsung Company ini termasuk jenis industri elektronik dan termasuk jenis perusahaan manufaktur, and Samsung ini termasuk green industry because why? Because Samsung Elektronik ini memberikan prioritas tertinggi pada lingkungan dari saat perencanaan produk dimulai hingga pembuatan produk. Mereka juga melakukan yang terbaik untuk membuat produk mereka sadar lingkungan karena kinerjanya ini luar biasa, mulai dari melestarikan sumber daya dan membuat produk baru yang inovatif hingga memastikan memastikan produk tersebut mudah didaur ulang di akhir masa pakainya. Nah, di sini juga kayak ada produk made with environmentally conscious materials. Nah, yang pertama kan ada plastik daur ulang dan bioplastik, dan yang kedua ada produk dibuat dengan logam daur ulang, and next ini ada environmentally conscious packaging. Yang pertama ada packaging for finished product, dan yang kedua spare parts packing materials atau kemasan untuk produk jadi, dan yang kedua ini ada bahan pengemasan suku cadang. Mungkin kalian kayak apa nih, masih kurang paham gitu kan. Oke, Samsung Elektronik ini telah sepenuhnya mengubah semua kertas kemasan untuk produk akhir mereka menjadi kertas berkelanjutan pada tahun 2020. Nah, mereka juga berencana untuk menghapus semua kemasan plastik termasuk kemasan untuk suku cadang dan komponen menjadi kertas atau bahan daur ulang. Nah, di sini mereka ini Samsung ini telah mengadopsi kriteria sertifikat dari sistem pelabelan lingkungan Kementerian Lingkungan Korea. Nah, yang pertama ada sertifikasi alat penilaian lingkungan produk elektronik Amerika Serikat, dan yang kedua ada Asosiasi Produsen Peralatan Rumah Tangga Amerika Serikat sertifikat. Nah, di sini
sini ada profil bisnis perusahaan Samsung. Didirikannya itu pada tahun 1938, tanggal 1 bulan Maret di Daegu, Korea, Jepang. Pendirinya ini Lee Byung-chul, dan tentu saja Samsung ini beroperasi di seluruh dunia. Samsung is an electronic manufacturing company. This company is the largest South Korean company and is an icon and Samsung Group. Nah, Samsung ini merupakan perusahaan pembuat elektronik. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan icon dan Samsung Group. Nah, Samsung memiliki nilai manufaktur tinggi. Nah, pasca kematian Lee Byung-chul ini pada tahun 1987, Samsung dipisahkan menjadi 4 grup bisnis nih. Yang pertama ada Samsung Group, yang kedua ada CSH Group, dan yang ketiga ada CG Group, dan yang keempat ada Samsung Group. Nah, sejak tahun 1990, Samsung meningkatkan penjualan produknya di luar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikondulernya yang kemudian menjadi sumber pendapatan paling penting. Dan the famous Samsung subsidiary, mereka ini memiliki anak usaha atau anak perusahaan yang terkenal. Yang pertama ada Samsung Electronics. Nah, di Samsung Electronics ini ada produsen elektronik konsumen, dan yang kedua ada produsen chip. Nah, mereka ini pendapatan terbesar di dunia pada tahun 2017. Dan yang kedua ada Samsung Heavy Industries, pembuat kapal, dan mereka juga pendapatan terbesar di dunia pada tahun 2010. Dan yang ketiga ada Samsung Engineering. Nah, dan yang keempat ini ada Samsung C&T. Nah, mereka ini masing-masing merupakan perusahaan konstruksi terbesar ke-13 dan 36 di dunia. Dan yang kelima ada Samsung Life Insurance, asuransi jiwa terbesar ke-14 di dunia. And the last, Samsung Everland. Nah, taman hiburan tertua di Korea. Nah, Samsung has a strong influence on the development of the political, economy, media, and culture in South Korea. Nah, Samsung ini kan memiliki pengaruh kuat pada perkembangan ekonomi, politik, media, dan budaya di Korea Selatan. Oke, kemudian ada produk. Tentu saja Samsung sudah pasti memiliki banyak produk. Yang pertama ada pakaian, yang kedua ada otomotif, dan yang ketiga ada bahan kimia, kemudian ada elektronik konsumen, kemudian ada komponen elektronik, peralatan medis, semikonduktor, solid state drive, GRI, memori kilat, kapal, peralatan telekomunikasi, dan perabotan rumah. And innovation that have been made. Inovasi yang telah dilakukan oleh Samsung Company. Nah, creating a more intimate and personal user experience, atau menciptakan pengalaman pengguna yang lebih akrab dan personal. Nah, banyak sekali inovasi yang telah dilakukan oleh Samsung. Contoh, pada tahun kemarin, pada saat pandemi, ketika lebih banyak yang dihabiskan orang-orang di rumah, sehingga teknologi yang mereka inginkan ini bergeser menjadi teknologi yang mereka butuhkan. Yang pertama ada Samsung Bespoke 4-door Flex, atau kulkas pintu 4. Dan yang kedua ada micro LED, dan yang ketiga ada lifestyle TV. Dan yang sudah tadi dibahas di awal, Samsung ini tentu saja berkolaborasi dengan beberapa artis, berbagai artis like BTS, terus Blackpink kan yang sudah tadi dijelaskan. Nah, ketika mereka melakukan kolaborasi dengan berbagai artis, tentu saja kan artis tersebut kan memiliki fans, terutama BTS kan memiliki army yang di seluruh dunia tentu saja banyak, atau ribuan, entah jutaan manusia. Jadi ketika mereka berkolaborasi dengan artis tersebut, tentu saja pendapatannya akan semakin meningkat. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah disebutkan seperti micro LED and lifestyle TV. Nah, TV kan sangat penting nih untuk hiburan dan terkadang kebugaran.
apalagi ketika orang-orang di rumah kan. Dan kemudian Samsung bespoke founder flex atau kulkas pintu 4 ketika pandemi. Tentu saja orang-orang di rumah pasti membutuhkan cadangan makanan yang sangat banyak. Nah, ketika mereka memiliki Samsung berpintu 4, tentu saja ada kesempatan untuk membeli makan yang sangat banyak untuk cadangan untuk beberapa bulan sampai beberapa minggu gitu. Nah, Samsung juga memprioritaskan pendidikan teknologi melalui Samsung Solve for Tomorrow yang mendorong kaum muda itu untuk memecahkan tantangan di komunitas, dan Samsung Innovation Campus yang membantu siswa mengembangkan keterampilan teknikal dan personal untuk pekerjaannya di masa depan. Ya, oke. Next. Oke, kan jenis inovasi yang dilakukan perusahaan ini ada 4 jenis nih. Yang pertama ada instrumental innovation, dan yang kedua ada disruptive innovation, dan yang ketiga ada architectural innovation, dan yang keempat ada radical innovation. Nah, kebetulan Samsung ini termasuk jenis inovasi yang disruptive innovation. Apa sih disruptive innovation nih? Nah, perusahaan Samsung ini mencoba untuk mendalami dan mengantisipasi perubahan pasar yang dinamis dan memberi variasi pada bisnis demi mengikuti perubahan zaman gitu. Oke. I think mungkin cukup segitu aja. Thank you for watching and understanding what I explain. I hope you are always happy and healthy. Sorry if I said something wrong or something like that, but thank you guys. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.